Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat Dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu, dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7 telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Di mata Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu hikmat dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, hikmat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini menampilkan
suatu politik yang dihalalkan para imam, baik itu ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, di mana kita melihat mereka memakai segala tipu muslihat untuk boleh mencerati Yesus Kristus supaya mereka dapat menangkap dan menghukum Yesus Kristus. Kita melihat mereka memakai orang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada Yesus Kristus, yang dimana pertanyaan itu berbicara, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Para imam dan ahli Taurat sebenarnya secara politis bertentangan posisi dan pemahaman dengan orang Saduki, sehingga para ahli Taurat ingin mempertahankan kemurnian Taurat. Juga mereka cenderung anti Kaisar, sehingga mereka boleh menanyakan pertanyaan itu, sehingga ketika Yesus tidak dapat menjawab dengan benar, dia akan mereka pakai untuk boleh membawa Yesus ke hadapan Kaisar dan dia boleh dihukum. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ada dua yang boleh bertanya kepada Yesus, baik itu para suruhan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Saduki. Kita melihat bagaimana orang Saduki yang lebih rasional cenderung menolak pandangan yang fundamentalistis, yang dimana daripada para ahli Taurat itu, dimana mereka bertanya tentang kebangkitan, dimana menurut anggapan mereka bahwa kebangkitan bukanlah suatu hal yang benar di hadapan mereka ketika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, maka adik-adiknya harus menikahi istrinya itu sampai mendapatkan keturunan. Bapak Ibu, ini adalah suatu cara, menurut anggapan mereka itu adalah cara yang tepat untuk menjerat Yesus demi tujuan mereka bersama. Sebab menurut mereka Yesus hanya berurusan dengan hal rohani saja, sehingga mereka tidak membayangkan bagaimana cara Yesus menjawab pertanyaan mereka. Kelicikan para imam, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi dilucuti dengan jawaban Yesus yang sangat bijaksana. Kita melihat Bapak Ibu mengenai membayar pajak. Yesus berkata, pada mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran yang sah tertera tulisan dan gambar Kaisar, sehingga mereka dibungkam dan tidak berkutik lagi dengan jawaban Yesus. Dan sungguh menarik bahwa jawaban Yesus itu mengandung ajaran agar para pemimpin agama Yahudi belajar taat kepada Allah dan menghormati Kaisar, sehingga mereka harus memberikan apa yang wajib diberikan kepada Allah dan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar. Mereka harus tahu bahwa memberi ibadah dan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada sipil, yaitu kewajiban kepada Kaisar. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen supaya kita perlu belajar dan meminta hikmat dari Tuhan Yesus dalam menentukan sikap kita di hadapan Allah, agar kita tidak terjebak dan terjerat oleh situasi keinginan dunia ini yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ada banyak godaan, ada banyak keraguan yang boleh membuat kita untuk boleh lari daripada jalan Tuhan. Namun hari ini kita belajar dari sang guru yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun ada banyak orang yang mau menjatuhkan dia, namun Yesus menjawab dengan penuh hikmat, sehingga orang-orang itu dibungkam dan mereka mundur dari usaha mereka. Demikian hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar dari sang guru yang luar biasa itu, yaitu Yesus Kristus. Kita meminta hikmat daripada Tuhan Yesus, sehingga kita diberikan hikmat dalam menentukan sikap dan pilihan kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga apa yang boleh kita lakukan semua boleh sesuai dengan kehendak
Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan, belajar dari Sang Guru yang luar biasa itu Engkau Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan boleh menjawab pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang Saduki yang berusaha menjerat Yesus. Tuhan, mampukan kami boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan dengan dunia ini. Apapun Tuhan usaha dunia untuk boleh menjatuhkan kami, biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga boleh kami pakai dalam mengalahkan kuasa dunia ini dan kalau berkenalan di dalam Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa, setelah kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.